أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Qala wa isrofi wa yassirna bihi Alhamdulillah, alhamdulillah, masyukurlah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, berdoa atas kudrat yang ada dalam segala ta'ala. Hari ini bisa hadir di masjid apa yang kita kan? Nurul Jannah. Ya, alhamdulillah, jazakumullah kalau bagaimana untuk undangannya. Atas kesempatan juga akhirnya kita bisa bersilaturahmi dan bersyukur sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini. Yang terpenting nikmatnya nikmat apa saja, yaitu nikmat iman, nikmat lisan dan nikmat lisan yang sedang sama-sama kita perbaiki, sedang sama-sama kita tingkatkan sampai jadi kita pertahankan. Tidak lupa rezekinya, rezeki sehat, rezeki waktu, rezeki umur, rezeki tempat, yang insya Allah senantiasa Allah mengingatkan hidup menurut jalan hidup kita tercinta ini. Dan yang terpenting rezeki kelembutan hati, rezeki ringannya langkah kaki, hingga akhirnya kita bisa hadir tempat yang mulia ini. Amin. Tidak lupa salam senantiasa tercurah limpahkan terus waktu hasanah kita, suri tawaran kita, manusia paling sekali kita dunia yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kafir-kafirnya dan sahabat kita sebagaimana yang terakhir, yang insya Allah senantiasa melanjutkan visi-visi dari sahabat-sahabat Rasulullah hingga akhirnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Yang pertama-tama yang mau disampaikan itu, apa kabarnya ibu-ibu dan dedek-dedek, sehat dan alhamdulillah? Masih berkenan suaranya sekali lagi ya. Ibu-ibu sareng dedek-dedek kumaha damang sareng bahagia? Sehat dan bahagia ya. Bahagia lahir dan batin ya. Alhamdulillah. Bukti dari atau bukti dari sehatnya adalah bisa hadir di sini. Bukti dari bahagianya adalah mau hadir di sini. Ya alhamdulillah, semua sehat dan semua bahagia yang sudah sama-sama kita rasakan dan sedang kita rasakan sampai detik ini. Sudah sepatutnya, sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur, sudah seharusnya kita senantiasa bertafakkur, sudah selayaknya kita belajar bertadabbur. Sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh akalnya, yang bagaimana memaknai hidup sesuai kehidupan.
ketika berbicara makna, apa bahasa lain kata Nabi kalimat musanesa dari makna itu apa? Sesuatu yang harus menjadi hujah, alasan, sesuatu yang harus menjadi dorongan, sesuatu yang akan menjadi bukti langkah kita, gitu ya. Mengambil makna, memetik hikmah, gitu ya. Jadi memaknai hidup. Nah, berarti kita belajar dulu sama-sama. Kita definisikan tiap kalimat hidupnya apa, fitrahnya itu apa. Jadi memaknai hidup sesuai fitrah. Kalau kita belajar bertafakur, kan langkah-langkahnya kita harus tahu juga. Yang pertama kita belajar tadarus sesuai dengan wahyu Allah yang pertama diturunkan kepada Rasulullah. Tadarus atau wahyu pertama apa? Ada yang ingat? Surat Al-Alaq. Perintahnya adalah Iqra. Ya, baca. Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Rabbmu yang Maha Menciptakan. Langkah pertama berkaitan dengan tadarus. Berarti Iqra tadi ya Bu ya, baca. Apanya yang dibaca Bu? Tadarus, tilawah, ditadarusan. Sanes-sanes benten antara tadarus dan tadarus. Pami tadarus kan penting beres. Tadarus kumandir. Kalengkakeun duka. Gitu. Kalau tadarus langkah selanjutnya menjadi tadabbur. Tadabbur itu apa? Menghayati. Ibu dulu masih ingat ada bahasa Arab hayati lawan. Nah, yang berikutnya hayati lawan sanesna. Menghayati itu memetik hikmah, mengambil makna dari apa yang kita baca. Gitu. Tadarus tadabbur. Kemudian setelah kita hayati, setelah kita ambil maknanya apa yang kita baca, tafakur. Jadikan bahan muhasabah, bahan introspeksi. Apa yang kurang, apa yang sudah baik, tinggalkan. Yang kurang, yang belum, tinggalkan. Ini sabtu sulit di masjid kan? Jangan kusayana dicelup. Tapi saya senang ya, ada pilihna. Ya, ada dosen senang sama masjid sanes juga pilihna. Ya. Setelah kita mampu mentafakurinya, maka Allah akan senantiasa memberikan rasa tasyakkur. Yang ini langkah-langkahnya dari tadarus, tadabbur, tafakur, dan tasyakkur. Itu memaknai, mengambil makna, memetik hikmah. Ya, memaknai hidup. Apa sih yang disebut dengan hidup? Kira-kira yang sudah kita pahami berbicara tentang hidup itu apa? Pami hidup teh naon? Hari hidup teh hidup teh. Nah, ini saja nggak harus gitu. Pami hidup teh naonnya? Kalau hidup itu apa? Bernyawa. Oke, ada lagi? Apa hidup itu? Hidup apakah sebatas apa? Sebatas bekerja, sebatas sekolah, apalagi sampai ke titik nikah alias nikah. Apakah ini hanya sebatas menikah saja? Nah, berarti kita harus sama-sama definisikan dulu apa itu hidup. Secara definisi, istilah berbahasa, hidup adalah bersatunya jasad dan ruh. Bisa nggak kita sebut hidup kalau ada jasadnya saja? Disebutkan naon? Kami ada jasad kamu tapi tak ada
Kemudian kalau misalkan ada ruhnya saja, nggak ada jasadnya, buka apa? Penampakan, roh gentayangan. Nah itu jadi nggak bisa kan? Ada jasadnya saja, nggak ada ruh, nggak bisa disebut itu. Ada ruhnya saja tanpa ada jasad, roh gentayangan, buka penampakan. Apa yang kita kenal? Pocong, kuntilanak, tuyul, ya disebatkan. Ya. Berarti yang disebut itu bersatunya jasad dan ruh. Ketika disebut seseorang meninggal, wafat, ngantun ke apa yang terlepas? Jasadnya dan akhirnya kembali menjadi ketika jasad dan ruh bersatu, maka adalah kita kan sering menyebutkan ketika seseorang meninggal dia sudah tidak jadi dimaknai hidup itu adalah bersatunya jasad dan ruh. Dan Allah berfirman berbicara tentang hidup. Coba sama-sama dibuka, ada yang bawa shop atau bawa aplikasi, bawa handphone, di handphonenya ada aplikasi Quran di surat Qaf ayat 43. Surat 50 ayat 43. Ketika berbicara tentang hidup, definisi hidup yang Allah maksudkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaina masir. Saya Indonesia, saya dimana seperti dulu. Dengarkan Allah berfirman di surat Qaf ayat 43, sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk. Berarti kita harus menyadari ketika tadi secara sudut pandang kita sebagai manusia bahwa bersatunya jasad dan ruh itu yang disebut hidup. Allah memberikan informasi masih yang terang anu lahirkeun anu mautkeun saha Allah. Di situ kalimatnya kami. Korelasinya kita buka di surat Al-Hadid surat 57 ayat 2. Ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 2, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sederhananya gimana? Ketika kita mau memaknai atau harus mau mentadaburi, mentafakuri kaitan hidup, kita potret dengan 3 hal hidupnya. Hidup di pasihan dua awal. Terus hidup dikasih ya. Atau kita yang minta, ya Allah, saya pengen hidup di negeri Swiss, tidak korupsi narkoba, gitu ya, yang setiap warga negaranya terjamin kesejahteraannya. Biasa tuh gitu. Enggak ya, Allah yang kasih ya, hidup dikasih. Kemudian petunjuk, pedoman kehidupan dikasih nggak? Dikasih. Yakin? Bentuknya apa? Al-Quran, ya, petunjuk pedomannya. Kemudian fasilitas kehidupan sama Allah dikasih juga? Tidak. Cuma mengelola budaya. Fasilitas kehidupan dikasih nggak?
yang Allah berikan. Ibu-ibu teteh-teteh biasanya ke mana? Yang tadi di kamar kalah, gitu. Kan gitu ya. Tadi di surat Qaf ayat 43 sama surat Al-Hadid ayat 2 nya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi itu pemilihan Allah. Berarti ketika kita memandang hidup dengan 3 hal tadi ya, hidup dikasih, pedoman petunjuk kehidupan dikasih, fasilitas kehidupan dikasih, kayak ini di naras rian dan hidup paling mana? Hidup di pasihan, laras petunjuk kehidupan dikasih, betul? Fasilitas kehidupan juga lihat yang hidup paling mana? Nah, ayat karya karena sih kita singkat saja leasing, liar dan closing. Di mana leasingnya? Ternyata leasingnya di dalam pemikiran kita, di dalam kepala kita. Karena tadi kita belum memaknai hidup yang Allah maksudnya seperti apa, hidup yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya itu seperti apa. Makanya kita harus belajar memaknai hidup sesuai dengan kira-kira Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Setelah dihidupkan, kemaharannya dari kemaharannya kerasa gitu terus. Enggak ya? Pasti ada tujuan dan maksud ya. Yakin? Nah, sebelum nanti kita kembali ke tema hidup sesuai fitrahnya, berkaitan dengan apa yang tadi ditilawahkan oleh ibu dengan merenungi, dengan syahdu di surat Ar-Rum, terutama di ayat 30-nya tadi ya, ketika Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 30-nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhatan dinihanifan Fikrat Allahi lati fatoran nasa alaiha Latar dilar lihal kilah Zalikamu dimufranya Walakina aksaran nasila ya'lamu. Ya, Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Kenapa? Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Fitrahnya Allah Maha Suci. Menurut fitrahnya tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami. Allah Maha Suci. Kemudian Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh manusia. Ya. Berarti fitrahnya kesucian kita, bahasa gampangnya keratan hati, atau bahasa kerennya hati kecil. Ketika kita mau berbuat salah, pasti ada bentrokan di dalam hati. Saya tahu yang saya berbuat ini salah, tapi saya tutup. Tapi saya pengen sahabat salib sahabat saudara kita orang lain, tapi orang lain. Dan pada akhirnya yang paling sering kita abaikan apa? Kata hati, karena kata hati pas uninya ya kata apa? Tapi udah langganan. Itu yang dimaksud dengan kefitrahan. Karena Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat 30 itu tidak ada perubahan pada ciptaan. Tos cacakan di orang itu bahasa keren. Jadi Allah sudah menciptakan setiap manusia itu fitrahnya seperti itu. Setelah kita mengetahui kemaksudan Allah, maka kita akan tahu apa yang akan kita tempuh dalam kehidupan ini.
Tadi guru bicara kehidupan, ternyata sejatinya hidup ini ada yang menciptakan, ada yang memiliki, ada yang menguasai, dan ada yang mengatur. Pertanyaannya, apakah kita hanya sebatas merasa diciptakan saja? Tidak, kita harus merasakan juga diatur, dimiliki, dan dikuasai. Tapi yang paling realita dalam kehidupan kita paling nyata, hidup dikasih dari sama Allah. Realita dalam kehidupan saat ini banyaknya hidup kita gimana Allah, gimana kita. Kira-kira selama ini sebelum kita belajar, kita menjalankan kehidupan gimana kita, gimana Allah. Alhamdulillah. Setelah belajar, sebelumnya jam 7 gitu, alhamdulillah. Makasih kepada jujur yang tadi kan seperti itu. Sebelum kita diilmui, kita menjalankan kehidupan gimana kita. Setelah diilmui, setelah diberitahu, diberikan petunjuk sama Allah, menjalankan kehidupan seharusnya gimana? Kewajiban kita adalah berikhtiar, berupaya, berusaha. Betul? Hidup udah dikasih, petunjuk kehidupan udah dikasih, fasilitas kehidupan udah dikasih. Kewajiban kita ya berupaya. Hasil gimana kita, gimana Allah? Gimana? Dan kewajiban kita mah hanya berusaha. Ini takutnya kita belum berusaha, kita sudah menilai apa yang akan kita jalankan berat. Bilina orang teracak ngalengka, kita sudah berasumsi dan akhirnya bersyukur kepada Allah. Nah ya Allah, itu teknik orang. Kira betul sih kami yang dibaliknya. Kira betul sih kami. Kira habis sudah betul. Gitu. Jadi kita tuh selalu bersyukur. Yang akhirnya, yang tadi kita belum melewati tahapan tadarus, belum sampai ke tadabbur, belum melakukan tafakur. Ujung-ujungnya ini tasakur. Gitu. Maksudnya bertadarus dengan wahyu Allah yang menurunkan itu, baca, kaji, telaah, maknai, dapatkan pesan Allah dari setiap kandungan ayat yang kita baca. Dapatkan hikmah, ambil kemaksudan pesan dari Allah dari setiap ayat yang kita baca. Tidak cukup baca, tapi harus dihayati. Ya tadi kita ngaji dan aku benar-benar ceramah saya kajian, ceramah mah cerita yang ramah-ramah gitu ya. Jadi bayangannya tuh yang indah-indah, tapi ketika menjalankan kehidupan ternyata tidak seindah itu ya. Karena hidup itu ada ujian, ada musibah, dan ada cobaan. Paling cobian kalau di panggilan itu ayat kue, itu cobian. Ya, ya ketika kita mau memaknai, ketika kita mau mendefinisikan, Allah senantiasa mengadakan jiwa tasyakur, rasa syukur yang begitu besar, menerima, mampu menyikapi, mampu menolak, yang menjadi ketetapan atau sunnah. Jadi memaknai hidup sesuai fitrah. Ketika kita tadi sudah mendefinisikan kehidupan, Allah memberitahukan bahwa Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan petunjuk pada orang kehidupan, kemudian fasilitas hidup. Kemudian kita harus tahu apa lagi kalau bukan
tujuan dihidupkan. Ya. Tujuan dihidupkan, Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 115. Gitu. Surat 23 ayat 115. Kita sama-sama buka. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibun annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main, ya? Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Berarti itu kemaksudan Allah menciptakan dengan memberikan kehidupan kepada hamba-hambanya, kepada manusia saja dulu. Allah itu serius, makanya dikasih petunjuk, makanya dikasih fasilitas. Tapi bagaimana kita yang diberikan kehidupan, diberikan petunjuk, diberikan fasilitasnya? Apa yang kata orang Sunda? Masa? Jadi menjalankan kehidupannya pun gitu. Aku mau ya. Cuma bingung, kira-kira kami menyusun kan gitu. Padahal Allah menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita serius, tidak main-main. Makanya ini beri petunjuknya, ke kaset, ke tulis. Ini cara menjalankan kehidupan. Agar apa? Kami hidup. Apa sih yang dituju dalam kehidupan? Ibu-ibu hidup ingin apa? Ridhonya Allah. Ada lagi? Ingin? Apa kira-kira? Cita-cita terbesar dalam kehidupan? Bahagia dunia akhirat. Ingin ridhonya Allah, ingin bahagia dunia akhirat. Kebayang surga tempat apa? Tempat bahagia, tempat menderita. Yakin pun? Yakin pun? 100% pun? Kenapa tuh melangkahkan menuju surganya sepi? Secara medis semuanya asal berat balik ke surga. Meratapi, nestapa, berduka, mau ke surga. Sedangkan surga tempat bahagia. Sinkron gak bu? Sesuai gak bu? Kita pengen ke tempat bahagia, tapi ngejalaninnya susah, sedih, ribut. Sesuai gak bu? Rungsing dewa, rudet dewa, lising dewa. Sedangkan ketika kita mengetahui surga adalah tempat bahagia, harusnya kita menjalankannya dengan bahagia dong. Ya, makanya tadi ditanya, ibu-ibu gimana sehat dan bahagia? Tuh, ngirakan sekali ini, ibu-ibu sehat dan bahagia? Alhamdulillah. Kedah, bahagia gak jadi hamba Allah? Nah, nanti kita jawabkan ya. Yang harus kita tahu bagaimana tujuan kita diciptakan dan dihidupkan oleh Allah, apa itu serius. Berarti kita pun menjalankan kehidupan harus serius. Biarin band serius berubah juga, vokalisnya canggih lalu jadi tukang kolak gitu sekarang. Ya, dan serius berubah apa? Kita menjalani kehidupan serius juga, baik terkait dunia maupun akhirat. Karena Allah pun berfirman, gitu kan, akhirat yang menjadi tujuan utama kita menjalankannya di mana? Ya di dunia dulu, karena kita masih hidup. Ya nanti tujuannya untuk akhirat. Mempersiapkan bekal akhirat, mencarinya di dunia. Bukan berarti
ketika kita ngaji, kita tinggalkan keduniawian, kita lupakan tidak. Ketika kita berhijrah ingin menjadi yang lebih soleh dan soleha, dunianya ditinggalkan, tidak seperti itu. Dunia tetap dijalankan, tapi tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita abai, tidak membuat kita lupa. Karena kita tahu prioritas utama kita ingin bahagia tidak sebatas dunia, tapi sampai ke akhirat. Makanya kita serius mempersiapkan pembekalan untuk akhirat. Mencarinya di mana? Ya di sini di dunia. Dan pada akhirnya, ketika Allah tadi berfirman di surat Al-Mu'minun, berbicara tujuan menciptakan, tujuan dihidupkan, menghidupkan setiap manusia, Allah memberikan petunjuk yang lainnya di surat Al-Insan ayat 2, surat 76. Dan pada akhirnya ketika Allah memberitahukan, ya berilis merasa aku teh nyiptakan anaknya serius tidak main. Nah, selanjutnya setelah kalian aku hidupkan, kalian akan aku apakan? Kata Allah di surat Al-Insan ayat 2, surat 76 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira. Allah berfirman, sungguh serius kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia melihat dan mendengar. Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi ketika Allah menghidupkan manusia serius, Allah memberitahukan juga bahwa di dalam kehidupan ini senantiasa penuh dengan ujian. Apa fungsi dari ujian, Bu? Nah, kan contoh dulu kita sekolah akademis mulai dari SD, SMP, SMA, S3, S4, SLR, gitu ya, sampai dapat master, gitu ya, master apa? Master of rumah tangga, jadi guru RT, gitu ya. Akhirnya ketika berbicara jenjang akademis, ketika dulu kita sekolah, apa fungsi dari ujian? Naik kelas, apa lagi? Biar bisa mencapai hidup yang lebih baik. Apa lagi fungsi dari ujian? Naik kelas, biar hidupnya lebih baik, nambah ilmu, biar lulus, dan harapannya mendapatkan nilai terbaik. Itu kan fungsi ujian, betul? Waktu di sekolah, waktu dulu kita lagi sekolah, buat naik kelas, biar lulus, biar dapat nilai terbaik, ya. Nah, apa bedanya ujian kehidupan? Tadi Allah memberitahukan dengan perintah dan larangan. Banyak mana selama ini yang kita jalankan? Yang dijalankan larangan Allah atau perintah Allah? Masya Allah, jangan lucu dia saja. Ternyata yang banyak kita jalankan larangannya. Wajar nggak kita merasa, ya Allah kenapa hidupnya diuji wae? Harusnya larangan dijauhkan, jangan dijalankan. Yang dijalankan itu baik. Kan? Jadinya kayak sinetron dunia terbalik. Ya. Yang dijalankan larangan, yang dijauhi perintah. Dunia terbalik aku itu. Ya. Seharusnya kita jalankan perintahnya, kita jauhi
menguji setiap hambanya, setiap manusia. Agar apa, Bu? Tadi Allah berfirman bahwa Aku menciptakan manusia dari nutfah, setetes mani yang bercampur. Sebelum menjadi nutfah, Bu, yang orang diinformasikan sebelumnya sebuah dan prosesnya setelah dari sebuah darah menjadi sebuah daging tersebut diciptakan tulang belulang dibungkus oleh daging, ditutup di surat Al-Fatihah ayat 5. Allah ciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Makanya lahir ungkapan manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna, tetapi kesempurnaan tidak ada di diri manusia. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, setelah kita tahu prosesnya dari alaqah, apa yang kita rasakan ketika melihat genangan darah, Bu? Geli, jijik, geler, rujin, ya. Jadi posisinya apa nih? Hidup. Kenapa Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang indah? Dan kenapa akhirnya ketika kita sudah dihidupkan sama Allah senantiasa diuji? Karena hendak timbul itu fungsi ujian dari Allah, agar kita senantiasa mulia di hadapan Allah. Bukan jadi orang mulia, sana jadi emas, pas saya masih ya, bukan jadi emas, ya, bukan jadi orang mulia, tapi hendak dimuliakan apa? Derajatnya menjadi hambanya yang mutakin, hambanya yang bertakwa. Tapi ada prosesnya, Bu. Kita dari alaqah, nutfah, tetes mani, yang bercampur, kemudian dibentuk dalam bentuk sebaik-baiknya sama Allah menjadi nas. Sebelum menjadi nas, ada informasinya di Al-Quran. Allah memberikan perumpamaan manusia yang tidak mau berpikir, layaknya makhluk ada, binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kata Allah, yang gak mau berpikir dalam artian dengan akal yang kita sebut akal di dalam tempurung kepala, bukan. Tapi akal yang Allah berikan, yang potensi. Nanti insya Allah kedepannya kita akan bahas potensi yang berkaitan dengan jiwa yang disebut dengan sama, rasa bulan, pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Itu terdapatnya di jiwa, bukan yang zahir, bukan yang ada biasa. Dan pada akhirnya ketika kita tahu kan Allah serius menghidupkan manusia dan Allah memberitahukan bahwa manusia senantiasa hendak diuji, maka serius kita beribadah kepada Allah, menjalankan kehidupan ini. Main-main boleh, tapi jangan kebablasan, jangan melampaui batas. Mencari perkara dunia boleh, tapi jangan melampaui batas. Kan berapa kali Allah mengulang di dalam Al-Quran, aku tidak menyukai hamba-hamba yang melampaui batas. Ya, akhirnya lucu tuh ketika kita makan. Nyaman gak sih ketika kita kenyang, kemerkaan? Gak nyaman kan? Gak enakan kan? Nah itu gambaran sesuatu yang melampaui. Karena pada akhirnya kita harus bisa mengukur diri kita. Biasa dalam satu hari kita habis 1 magicom misalkan, tapi nggak sendirian dulu. Sasarannya hanya rembukan gitu ya, keluarga kan satu magicom. Nah, terus kita habiskan 1 magicom satu hari, apa yang terjadi? Ya kan, kamar, tahan, kenyang, melampaui batas. Tapi nyatanya, realitanya, faktanya sering nggak kita melakukan wajar ketika berhenti. Tidak wajar ketika kita sudah mengetahui ilmunya, tapi kita masih tetap
menjalankan itu yang namanya. Nah akhirnya tadi ya, ketika tahu bahwa hidup itu senantiasa diuji dengan perintah dan larangan, agar apa? Agar kita menggapai derajat takwa. Nah, tadi hidup itu ingin apa? Ingin bahagia dunia dan akhirat. Coba kita tanya sama diri kita sendiri. Ibu-ibu mau bahagia? Sampai sakit berarti sesuai alim sekali ini. Ibu-ibu mau bahagia? Dunia dan akhirat? Insya Allah. Oh, mau ada insya Allah pun nih. Kalau pertanyaannya gini, Bu, mau masuk surga Bu? Nanti saum. Nah juga. Makanya Allah senantiasa ulang-ulang dua kalimat di dalam Al-Quran. La lakum tatakum la lakum tafakar. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkannya? Soalnya orang sebenarnya nah itu udah Allah senantiasa banyak sekali ayat yang terjemahnya Allah bertanya kepada kita sebagai hamba-Nya, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi itulah sebabnya kenapa Allah menginginkan hamba-hambanya menjadi hamba yang mulia Allah, yang senantiasa mau berpikir, senantiasa mau belajar. Hidupnya senantiasa belajar. Hidup itu senantiasa penuh dengan pembelajaran. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita kembali ke Dia. Berarti hidup itu gambarnya senantiasa belajar, senantiasa diuji sama Allah, senantiasa diberikan perintah, senantiasa diingatkan dalam larangan. Ya tadi bab hidup saja kita belum terbayang, belum tahu hidup itu ingin apa. Kalau bukan tadi bahagia dunia dan akhirat. Yakin ibu mau jangan tadi ya. Ya pertanyaan selanjutnya yang harus kita tanyakan dalam ini, mau nggak kita diprosesnya sama Allah? Mau nggak kita dididiknya sama Allah? Mau nggak kita dibimbingnya sama Allah? Harus mau. Harus mau. Tapi kita terjebak sama kalimat apa? Bisa nggak ya aku jadi solehah? Bisa nggak ya aku jadi soleh? Ya nggak sama gitu. Itu pamit bisa atau enggak? Kan bukan tentang bisa atau tidak, tapi harus mau atau tidak dulu. Siapa yang akan memisahkan? Siapa yang akan memaafkan? Pede banget. Aku yang bisa, bukan Allah yang memaafkan. Allah yang memaafkan, Allah yang memisahkan. Tinggal kita mau masuk surga, mau. Berarti mau dong dibimbing sama Allah, menjalankan, melaksanakan, melangkahkan jalan menuju surga. Mau masuk surga, tapi menjalaninya seperti roda, rusi, leasing, sesuai nggak sih? Ya terus, nah pertanyaan saya benar. Yang dari tadi kita bahas surga. Apa sih syarat utama masuk surga? Syarat paling utama masuk surga, bukan syarat dan ketentuan. Syarat paling utama masuk surga kira-kira apa? Menjalankan kewajiban. Ada lagi? Bukan untuk jangan menuju surga. Syarat utama menuju akhirat.
berbuat kebaikan. Mundur lagi deh. Syarat utama masuk perlianan. Tuh kan? Kita lagi hidup, nyampe kamu ke surga. Kita lagi hidup, nyampe kamu ke akhirat. Kita lagi hidup, nyampe kamu ke alam kubur. Emang makanya hidup. Berarti syarat utamanya apa? Ini. Tapi syaratnya apa? Syarat utama mati dulu. Dan udah mati juga kan? Ya. Alam kubur, alam barzah, wah banyak tahapannya kan masih panjang. Ya. Alam kubur, alam akhirat, wah masih panjang. Tapi kita lupa syarat utamanya saja sering kita hindari. Baru berbicara syarat ketentuan. Syarat ketentuannya setelah meninggal, bagaimana dari ketakwaan kita, keimanan kita. Kan ada imannya yang lebih besar. Baru kita bisa memenuhi syaratnya dan ketentuannya untuk masuk surga. Bagaimana akan menjadi pemimpin. Yang kemudian akhirnya setelah mengetahui tujuan atau cita-cita keinginan dalam bahagia, berarti kita harus mau untuk bahagia, kita mau untuk berproses, kita mau untuk minta sama Allah. Dan ketika kita mau, Allah akan hadirkan bimbingannya, didikannya, membukakan jalannya. Agar apa? Agar kita senantiasa dekat kepada Allah. Agar kita senantiasa mendapatkan ilmu yang Allah turunkan, hidayah yang Allah turunkan, petunjuk yang Allah sebarkan kepada Allah. Yang pertanyaannya selama ini, kalau tadi kita masih terjebak dengan bisa atau tidak ya, saya jadi solehah, saya jadi soleh. Bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Sama halnya hidayah itu menjemput atau menjemput? Menjemput. Kalau hadiah itu boleh dijemput. Dijemput juga. Hidayah dijemput, hadiah dijemput. Boleh. Tapi yang namanya hadiah biasanya dikasih. Betul? Nah, sama halnya ketika kita mendapatkan hadiah, ketika kita mendapatkan hidayah. Ketika kita diberikan hidayah, ketika kita diberikan hadiah, mau diterima atau tidak? Betul? Sudah diterima. Badai di rumah, badai dibuka, badai diambil. Sama halnya dengan hidayah. Bagaimana hidayah tersebut menjadi petunjuk untuk kita ketika kita tidak mau berproses untuk apa? Berilmunya, belajarnya, berpengetahuannya, yang akhirnya hidayah tersebut menjadi sebuah keyakinan, menjadi sesuatu yang kita benarkan, kebenaran yang kita benarkan. Maka dari itu penting gak yang namanya keimanan? Penting dalam kehidupan. Karena kita akhirnya mengetahui hidup itu senantiasa ada yang menciptakan untuk menguasai dunia. Nah kita ambil salah satu asar dari Imam Syafi'i ketika berbicara mendefinisikan iman. Iman itu tasdiqul bil qalbi, iqrar bil lisan, af'al atau amal bil arkan. Tasdik itu bukan sebatas diyakini, dipercayai saja. Contoh ini disuruhkan, dia baru susu, sanes, boleh banyak. Oh, gue malah alhamdulillah keras, Indonya dari umurnya terus ini pakai kata lama-lama,
bayu. Enggak dulu mah. Kata nabi menuju timur gitu. Kata lewat sana itu balapan. Cing cobi buka, cobi di rawat, ya, mahal. Ya, itu contohnya. Sesuatu yang kita lakukan harus menjadi langkah ketika kita tahu itu semua kebenaran yang kita benarkan, maka kita bahasa kerennya itu aja panjang. Yang pas namanya tas ada panjang. Itu yang disebut dengan keimanan. Ketika berbicara batasannya dulu. Kemudian ikrar bisa. Apa yang dimaknai? Apa yang dimaksud dengan ikrar bisa? Sesuatu yang kita ucapkan yang bisa mengikat antara kita dengan Allah. Alias janji. Tapi bukan janji aulia, boleh janji di atas muka. Lalu nah, janji yang mengikat antara kita sebagai hamba dengan dengan Allah. Maka ketika kita memiliki sebuah ikatan, contohnya bukan pernikahan. Apa yang diucapkan calon suami terhadap calon istri? Sebuah ijab. Saya menerima kekuranganmu sebagai istri saya, dan saya menerima kekurangan kakak sebagai suami saya. Saling berjanji antara suami dan istri. Berarti ada kekurangan suami, ada kekurangan istri. Akhirnya saling melengkapi. Saya sih gosok lagi sih, cara gimana lagi? Istri dan ya, kan saling menutupi, saling melengkapi. Apa yang kurang di suami berarti ada di istri. Apa yang kurang di istri lebih ada di saling. Itu yang dimaksud dengan janji kan, yang mengikat, ikrar, ya, sesuatu yang mengucapkan yang akan mengikat, yang akhirnya akal atau amal. Ketika melangkah menjadi sebuah amal kebajikan, amal kebaikan. Kenapa? Karena tadi mereka berlandaskan sebuah kebenaran yang saya yakin, yang saya benarkan. Kenapa? Turunnya dari Allah dicoba oleh Rasul. Makanya kita mempunyai kebenaran yang benar, yang akhirnya kita ucapkan menjadi sebuah ikatan. Apa coba janji kita kepada Allah? Mana janji manis sama giring biji. Yang ini janji apa yang sudah kita ucapkan kepada Allah kan sudah dengan yang mengikat antara kita dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna saya membenarkan bahwa Allah saya yang menciptakan, menguasai, mengatur, memiliki saya. Bukti nyatanya dengan adanya wa asyhadu anna Muhammad dengan adanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu janji kita. Jangan-jangan kita masih jamunya jauh hari dan di atas Tuhan. Yang akhirnya kita yang tadi hidup belum termaknai, bujang-bujang terlipat. Jadi berbicara hidup sesuai dengan kita adalah hidup sesuai dengan kemaksudan Allah. Kenapa ya hidup gini aja? Ya mau gini aja, mau berubah, mau gini aja, mau lebih baik. Maka dari itu mau gak kita berubah?
proses. Mau nggak kita ditempa, mau nggak kita dididik, mau nggak kita diuji. Karena yang hakikatnya kehidupan penuh dengan ujian. Nah, ketika berbicara fitrah tadi, akar katanya dari faktor, ya, fitrah. Akar kata faktor memiliki definisi apa? Kesesuaian, kesesuaian, keaslian. Faktor artinya bahasa Indonesia. Berarti kalau dipotret oleh dalil surat Al-An'am ayat 50, ketika Allah berfirman, tidak ada perubahan pada ciptaan itu, berarti sesuai dengan akar kata fitrah, yaitu faktor yang memiliki arti kesesuaian, sesuai dengan kemaksudan Allah menciptakan, sesuai dengan keaslian ketika Allah membentuk manusia. Ya, alhamdulillah untuk pemaparan, untuk penyampaian sudah disampaikan. Mungkin sekarang untuk sesi tanya jawab, maka ketika teteh-teteh ibu-ibu mau bertanya, kita sepakati kita cari jawabannya yang benar. Maka nanti insya Allah kita sama-sama cari jawabannya di dalam Al-Quran. Baik. Dalam ujian itu sebagai manusia ada yang diuji sebagai dalam keadaan baik senang maupun sedih. Itu bagaimana solusinya untuk mengatasi supaya kita itu selamat dunia dan akhirat. Itu aja ya sebelahnya. Maka Dan tadi saya contoh alhamdulillah ya artinya umur. apakah kita sakit dan mengucap alhamdulillah. Jam. Sama-sama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana caranya kita bahagia dunia akhirat, gitu ya. Oke. Karena kita tadi tahu bahwa manusia tujuan dihidupkan itu menuju. Tetapi ketika berbicara tujuan diciptakan, ada yang terjawab itu hanya tujuan dihidupkan tadi Allah serius, tidak main-main. Tidak diuji. Ketika berbicara tujuan diciptakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Gimana kita beribadah? Ketika sedang hidup. Kita semua biasa minum kan? Nah, jangan juga, ya. Berarti kenapa Allah menghidupkan manusia itu serius? Karena tujuan menciptakan manusia untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Allah. Nah, pada akhirnya surat Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nanti kita baca dulu. Rabbana atina hasanah wa fil doa satu. Kenapa kita harus menjalankan tadarus, tadabbur, tafakur, hingga akhirnya kita mampu mendapatkan rasa syukur. Kadang kita makan terus, bukan tadarus bagi lawan. Tadarus yang penting beres, yang penting beres, yang penting hafal, yang penting beres.
Tapi kita lupa untuk menghargai dulu apa yang kita lakukan. Cirebon, kalau misalkan di petunjuk jalan tuh ya, paling atas Cirebon, paling tengah, di tengah-tengah Tegal, kemudian paling bawah Semarang. Tujuan kita kemana nih? Misalkan Cirebon belok kanan, Tegal lurus, Semarang belok kiri. Baca oleh oh saya mah datang ke Cirebon, tapi kita lurus, nyampe nggak? Itu yang disebut ngadres. Baca aja, tanpa kita kaji, tanpa kita telah, tanpa kita pelajari. Oh, nah saya tuh mau ke Cirebon, saya tadi belok kanan. Ya, itu sebabnya kenapa kita pada menit kita harus lebih hikmati, kita aktif Islam mengenai lagi. Karena pada akhirnya doa asal hubungi hasanah akhirat dan doa akhirat hindarkan kami dari siksa api neraka. Berarti gambaran yang kita inginkan, yang kita tuju, baik di dalam kehidupan maupun setelah kita wafat dan meninggal, kita ingin senantiasa bahagia. Nah, jawabannya surat Al-Fajr, surat 89, ayat 27 sampai 30. Maka yang menyatakan kalau kita dengan musyawarah, surat 89 ayat 27 sampai 30. Bagaimana tipsnya agar bahagia dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadah wadkhuli jannah. Allah menyeru kepada siapa? Perhatikan ya, berdasarkan terjemahan ini. Wahai jiwa yang ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah dengan hati yang benar dan diridhoi. Berarti semuanya untuk jasad, untuk jiwa. Sekarang ini pertanyaan sederhana saja. Kalau kita lagi galau, lagi gelisah, itu yang merasakan jiwa atau jasad? Jiwa. Tapi jasad bisa menunjukkan, bisa. Yang paling gampang apa? Pepelkan kecalan lutut, cambung lutut. Berarti jiwanya lagi gelisah, lagi galau, gegadah, gelisah dalam beranak. Itu seorang pendengar. Kenapa? Soalnya cambung lutut, wah dagang lutut. Ibu pernah kenapa? Ayam mewe pernah? Tahu suka? Jadi jiwanya lagi galau. Tapi jasad itu terdampak ya, yang kelihatan ya, tajam listrik, mana apa? Oh, jadi lebih galau. Tajam SMS, mana apa ya? Gitu. Nah, kenapa Allah memberikan petunjuknya di surat Al-Fajr? Ketika jiwanya tenang, bagaimana kita mendapatkan jiwa yang tenang? Ayat 22. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, hatinya ridho dan apapun tadi kan apa yang kita inginkan dalam kehidupan, ridho Allah. Ridho Allah itu gimana? Kita masih bingung. Allah punya kehendak, punya disebutnya apa? Sunatullah alias ketetapan. Bahasa kita saja apa? Allah memberikan takdir. Kemudian kita punya keinginan juga, punya kehendak juga, punya. Pertanyaannya, sama nggak kehendak Allah dengan kehendak kita?
Yang bikin kita galau, kita belum menyamakan antara keinginan Allah dengan keinginan kita. Jadi bisa, jadi kita belum ridho dia Allah. Jadi yang namanya ridho itu sama, sami-sama, selaras, sinkron. Apa yang Allah maksud, itulah yang kita jalankan. Apa yang Allah perintahkan, itu yang kita laksanakan. Itu yang disebut ridho. Kenapa pada akhirnya hatinya ridho dan Allah pun ridho? Gimana caranya biar hatinya ridho dan Allah meridhoi? Fadhuli fi ibadah. Ayat 29-nya, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang bagaimana? Yang senantiasa mau diproses, senantiasa mau dididik, senantiasa mau belajar, senantiasa mau diuji. Karena kan tadi kita sudah tahu hidup itu penuh dengan ujian. Itu baru berbicara ujian saja. Sebetulnya kendala di dalam kehidupan, rintangan di dalam kehidupan ada 3, betul nggak? Ujian, musibah, dan cobaan. Kita singkat UMC. Biasanya kalau kajian bukan mau curhat, ya curhat kan, tapi mau aja ya. UMC ujian musibah cobaan kita baru mengkaji 1 bab ujian saja, belum musibahnya, belum cobaannya. Ya, nah pada akhirnya hamba-hamba Allah, kenapa harus menjadi hamba Allah di ayat 29? Semua dijawab di ayat terakhir, ayat 30. Wadkhuli jannah. Karena hamba-hamba Allah yang hatinya ridho dan diridhoi Allah, yang jiwanya tenang, akan memasuki. Pertanyaannya sekarang, tadi ibu-ibu sehat dan bahagia, alhamdulillah sehat dan bahagia. Ya, ibu-ibu sudah ternikmati hidupnya. Nanti sudah menikmati itu belum? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Gimana nikmati itu? Gimana kebahagiaan itu? Ya, makanya katanya mau bahagia, katanya mau menikmati hidup. Ya makanya kita belajar nah karena kebahagiaan tidak sebatas di akhirat saja. Jangan kita kebayangin surga akhirat saja. Surga dunia ya sering kita ucapin, inilah surga dunia saya. Apa? Tosnya beres kulit, tos biasa, tos masak, gogoleran, nonton drakor. Ini surga dunia saya. Betul? Nonton sinetron. Murah kali tos bobo istri kan tos beres, seseuleun dia nonton tos beres. Biasa gogoleran. Akhirnya saya gitu. Itu surga dunia. Untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak. Cikopi sarana utur. Untuk bapak-bapak itu juga bagian rokok. Karena kadang-kadang ayah rokok, saya kopi, pilih zolim, tidak menghadirkan pasangan sejatinya antara nikotin dan kafein. Alasan ayah kebenaran pada ini itulah yang ketika kita ingin hidup hasanah dunia dan hasanah akhirat, berarti gambaran telah kita biomulai bisa kita rasakan di dunia sama halnya ketika jiwa manusia biasa ikut dagang itu, dan berarti ketika gambaran ada kita bisa merasakan bagaimana kita menjalani kehidupan saat ini. Sudahkah menikmati, sudahkah kita tenang? Yang tadi bahasanya tos ajeng sareng pacet baca ngalengkakeun kehidupannya, menjalankan kehidupan ini sudah yakin dan mantap. Yakin dan mantap yang dimaksud gimana? Tahu bahwa Allah yang mengatur, tahu bahwa Allah yang memberi rezeki. Kewajiban kita berikhtiar, berupaya, berusaha. Itu saja. Hasil nggak perlu dipikirkan. Dan Allah tahu
Allah akan melihat keseluruhan kita. Oh yang udah berpengaruh surga si bahagia, menggapainya, menjalankannya, melaksanakannya harus dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena tempat tujuan kita adalah tempat kebahagiaan. Ya kalau itu kandungan dulu biasa kedua, biasa kedua. Ya. Maka selanjutnya kalau ada pertanyaan mana? Oh ada jelas atas itu. Waalaikumsalam. Aduh istri ini, istri ini, ya istri ini juga Dewi, ya istri ini. Kalau ngajuin yang bukan yang berarti. Ya. Ya. Kan namanya udah meninggal udah putus segala-galanya. Betul. Jadi ada misalkan ada yang itu kan ada yang kemasukan misalkan kemasukan gitu misalkan ingin itu kan si orang itu udah putus. Ya. Itu gimana? Dari mana? Juga juga nanya juga dulu. Kita tampil dulu. Oke, selanjutnya ini. Mau bertanya? Ya. Ibu Adil. Bukan Hidayah teh kan dijemput. Ya. Terus kemana kami ayah Jawi diajak Ya. untuk berbaikan, Ya. tapi dia selalu bilang nggak mau atau malu. Apakah itu nggak dikasih hidayah atau nggak mau menjemput kita? Hatur jazakillah Ibu Dewi saat Ibu Adil perkara sedang. Kalau Ibu Dewi gimana ya? Terus jawaban logis, jawaban Quran terkait berbicara tentang kesurupan atau ada orang yang meninggal terus nyuruh gitu ya. Kalau dalam Ibu Adil gimana ya? Apakah hidayah itu kan harus dijemput? Gimana kalau ada orang yang kita ingatkan, kalau ada yang orang yang kita ajak untuk yang bermajelis, mengaji, aku malu, terus sampai aku nggak mau, gitu ya. Oke. Yang pertama dari berbicara kesurupan, akar katanya apa? Surup itu apa? Masuk, ya, masuk. Hanya saja tadi di awal kita sudah mendefinisikan yang disebut hidup itu apa? Bersatunya jasad dan berarti yang disebut mati atau meninggal berpisahnya jasad dan ruh. Ya. Jasadnya di mana? Hidup. Niat dikubur, ya sudah kembali ke tangan. Ruhnya di alam dunia atau di alam ruh? Yakin? Terang itu. Nah, tapi berarti ruhnya ada di alam ruh. Alam dunia dengan alam ruh beda kan? Mungkin nggak penghuni alam ruh balik lagi ke alam ruh? Yakin? Gimana ya kesurupan? Nah, gimana? Gimana terus? Logikanya saya begini. Kalau kita potret dulu ketika berdasarkan proses penciptaan Nabi Adam, ya, Allah menciptakan jasad Nabi Adam, kemudian memerintahkan sebelum menjadi iblis Azazil, sebelum dilahirkan namanya Azazil, salah satu atau termasuk malaikat. Dia memiliki amalan yang besar, hampir menyamai malaikat hidup. Ya, Azazil.
Tapi ketika Allah memerintahkan, tunduklah kepada Adam. Dia menolak karena kesombongan. Ya. Pertanyaannya, azan yang menyentuh dilaknat oleh ablasa, terputus, ya, dari rahmat Allah. Makanya namanya dari iblis. Disuruh tunduk aja, gak mau. Apalagi disuruh masuk. Ya, sekarang ada orang yang sudah meninggal, jasad dan ruhnya terpisah. Terus ruhnya pengen balik lagi ke jasad orang lain. Ruhnya yang masih hidup gimana? Dia mah cepat lari. Atau wanita juga ruhnya, dia mah cepat lari. Sekedar. Gitu. Ya. Ya, ini teh jasadnya masih ada ruhnya. Terus ada ruh kita apa dilaksanakan? Gitu. Nah, terus berbicara apa? Allah berfirman salah satunya banyak yang berkaitan dengan kematian. Surah Al-Imran surah 85 dan surah Al-Fatihah ayat 57. Surah Al-Nasir surah Summa ilaina turja'un. Dan setiap yang bernyawa, akan merasakan ini. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ketika berbicara seseorang sudah meninggal, jasadnya meninggal dunia, rohnya kembali ke alam. Ada yang mengawasinya. Tapi jangan dibayangin nih, karena kita belum sampai sana. Ya, ada malaikat yang mengawasi, ada Allah yang melihat. Mungkin nggak bisa balik lagi itu saja. Nah, yang tidak terputus ketika seseorang mati, Rasulullah sampai katakan ada 3 perkara yang tidak akan terputus ketika seseorang tersebut meninggal. Yang pertama apa? Yang kedua, doa yang soleh, dan yang kedua itu yang tidak akan terputus. Bukankah hasil didikan orang tua kita, makanya kita mau bermajelis, mau mengaji. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Gitu. Pun sama, ketika kita mendidik anak-anak kita dan akhirnya kita menghadap kepada Allah, atau saya masa kaya, kemudian masa berlaku, kita kembali ke Allah. Anak-anak kita melanjutkan majelis kita, dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Dapat kita menjadi, dapat kita doain. Itu menjadi, jadi berbicara kondisi alam dengan alam dunia, orang sudah menginformasikan berbeda tempat dan tidak mungkin. Nah, kalau itu, insya Allah kalau ada rezekinya, jadi itu dapat ke material nanti, tapi kayaknya mah harus pakai fokus karena ada slide-nya, ada materi kesurupan dan itu negara sebetulnya. Kalau sama ilmu kesehatan itu dari tingkatan kondisi otak. Ada yang disebut kondisi otaknya lagi beta, gamma, ya, gitu ya. Jadi kondisi otak yang lagi tenang, baru bangun tidur, lagi panik, lagi sedih, itu ada di materi kesurupan itu. Ya, insya Allah nanti kalau ada rezekinya kita bisa ngaji, ya. Nanti kita kenalan sama pocong, sama dulu, sama sedih, ya, ya, betul. Di kematerian itu ada. Itu benar-benar mengatakan. Nah, sekarang untuk berbicara pertanyaannya hidayah, teh, apakah Allah berikan kepada semua orang? Ya. Jawabannya Bu, di surah 16 ayat 1-2.
Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Disitu Allah berfirman, kalimat awalnya, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. Allah berfirman, barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah dan dia akan menggunakan dadanya untuk menerima Islam. Gitu ya. Dia sadrahu. Kalimatnya di situ, barang siapa yang dikehendaki Allah terkesan Allah pilih-pilih. Ibrahim hidayah Alhamdulillah, Ibrahim hidayah Alhamdulillah. Tapi tidak seperti itu. Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Pertanyaannya, kondisi manusia dengan hidayah itu, ketika Allah menurunkan hidayah, dia berlapang dada, yasrah sadrah tidak. Maksudnya membuka tadi yang dikatakan kemarin. Ketika datang hidayah dan datang hadiah, apa yang akan kita lakukan? Kita terima, oke, sudah diterima nih. Kemudian apa yang akan kita lakukan berikutnya? Mau kita proses, si hadiah itu mau kita buka atau mau langsung kita lempar, kita buang, gitu. Hidayah menjadi sebuah petunjuk ketika dia terima oleh manusia, ya. Kemudian dia terdorong untuk belajar. Contoh saja, gitu. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, artinya apa? Pengasih dan penyayang. Rahman Rahim, wujudkan Rahman dan penyayang. Mana buktinya Rahman dan Rahim Allah? Kasih dan sayang Allah harus berbunyi dong. Jangan sampai kita hanya tahu bahasa kamu kepala cakap, hanya sebatas paru ucapan saja, tapi tidak terasa wujudnya. Kasih dan sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah bagaimana? Yang sering kita abaikan, yang sering kita lalai. Lembutnya hati kita hari ini, siang hari ini untuk menghadiri, bukan itu orang-orang. Nah, itu salah satu contohnya. Dan pada akhirnya, ketika berbicara, kondisinya berlapang dada, berarti dia akan menerima. Ketika dia mau menerima, dia akan mau untuk dididik sama Allah, diproses sama Allah, ditempat dan dibimbing sama Allah. Itu prosesnya balik. Kemudian ketika ada yang tadi, saya mau udah remaja gini, ya, dan kita kan apa nanti remaja kalau sama bapak-bapak, kemudian sama bapak-bapak, kita mau usia segini mau belajar pandai. Kenapa harus malu? Karena kita tahu kita belajar sampai mana? Sampai akhirnya gitu. Ketika kita malu belajar, apa yang akan kita lakukan? Nanti yang berlalu, gak usah malu apa, isi apa? Radio, yang secara prinsip gak perlu malu. Karena tadi kita ingin mendapatkan status derajat mulia di hadapan siapa? Bukan di hadapan malu. Sama-sama kita lagi berproses. Mau dilanjutkan, mau ditingkatkan, diajarkan, gak usah malu. Kenapa kita malu? Baca depan, itu begini, gak usah malu. Dan pada akhirnya sampai ketika saya malu, ya sudah. Karena harus ingat, ada firman Allah menyebutkan ini apalagi surat Al-Ayat, bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Ketika berbicara soal hidayah, itu haknya Allah, haknya kita.
Berarti ketika kita tahu bahwa Rasulullah sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, berarti sebatas menyampaikan, sebatas mengingatkan atau sampai memaksa? Hanya menyampaikan dan mengingatkan. Harus ingat, insya Allah suratnya mah pasti sudah di luar kepala ya, jangan ini Al-Quran yang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Itulah kewajiban kita yang beriman, kita yang beramal kebaikan, kita yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesalahan. Sing sabar Besti, yang di rumah bising dia sing sabar. Karena Allah kewajiban berikhtiar. Itu wanita itu kewajiban sama-sama kewajiban kita menyampaikan dan mengingatkan. Dan mengingat dan kita pertanyaan tadi, insya Allah tiasa kawalan, tiasa kawalan, karena datangnya ya. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita rendahkan hati, tundukkan kepala, kita menyatakan tangan kita, melangitkan yang menjadi harapan alias doa yang senantiasa kita ajukan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu. Tolong diaminkan doa ini, insyaallah Allah senantiasa mengabulkan dan menjawab apa yang diinginkan dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbina ila khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika fastaqim. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka min ibadika amlaya wa lakum min dzambi fa'sini fa'ina la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah Rabb kami, tidak ada Rabb selain Engkau. Engkau menciptakan kami, dan kami adalah hamba-Mu. Kami akan setia pada perjanjian kami kepada Engkau, dan kami berjanji untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Kami berlindung kepada Engkau dari kejahatan yang telah kami lakukan. Kami mengakui atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dan kami mengakui atas dosa yang telah kami perbuat. Oleh karena itu, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Al-Quran tilawati al-Fatihah. Amin ya Allah. Alhamdulillah kebenaran murni dan kebenaran Allah ada penduduk Quran dilakukan mungkin ada kebenaran Bismillah Allah. Ulah kita lakukan bila ada cara sama terus. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang dirasa tidak ada unsur yang menjadi unsur makalah kepada tanjung makalah dengan perhatikan apa yang disampaikan yang menyampaikan. Ini sebuah kebenaran yang tentu saja dari yang benar. Insya Allah kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Senantiasa dalam keadaan sehat.
cuma langsung saja, tidak perlu siapapun, dilancarkan